kita breakdown lagi peran-peran para ayah, ibu dan anak ini. Mereka harus saling mengenal, lita'arufu. Ya. Mengenal dulu. Lah mengenal Tapi itu kan sudah menikah. Masuk gak kenal? Ya kan mengenal nggak harus mengenal satu kali selesai, enggak. Mengenal itu dinamis terus mengenal. Oh iya maksudnya memahami ya. Selalu ya. Selalu terus untuk saling mengenal, saling mengenal, saling memahami. saling menahan diri, saling mengerti satu sama lain. Jadi jangan ada kompetisi. Yang jelas dalam keluarga itu sifatnya gotong royong. Ya sifatnya saling menolong, menopang dulu. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu juga harus sifatnya saling menolong dan kasih sayang gitu ya. Gimana Di? Alhamdulillah. Keluargamu sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Ya insya Allah ntar lagi mau masuk TK. Oh yang anu ya pertama ya? Ya sing sulung. Kemarin ya Bu, kan habis lomba katanya ya? Oh iya. Ya, menang. Ya dapat medali lah, dapat. Dua-duanya. Alhamdulillah. Ya memang apa ya, untuk membangun keluarga ini harus ini super apa itu? Super hati-hati, super tapi ya harus luas juga. Karena hati-hati itu takutnya kita terlalu hati-hati, takut salah jadinya yo malah gak tepak. Iya. Soalnya zaman udah kayak gini. Iya, apalagi anak perempuan terutama kan harus. Dan yang utama memang menguatkan keluarga di dalam dulu. Iya. Nggak perlu kita terlalu mengurusi yang di luar, tapi keluarga yang di dalam dulu itu harus kuat dulu. Benar yang utama. Ya Pak, Feb, gimana kabar? Ini loh, lihat. Kok koyok? Kok koyok? Apa sih kamu lihat apa? Iya. Pernikahan menjadi beban dan bukan lagi prioritas orang muda Indonesia. Anak muda kini semakin berani memilih tidak menikah. Pernikahan bukan lagi prioritas dalam hidup. Waduh. Gimana Romo? Itu bebannya apa? Dan itu menurut kamu ya apa? Kan di sini ya, di sini ini kan yang belum berkeluarga istilahnya kamu tok. Apakah kamu juga berpikir seperti itu? Apakah pernikahan menurutmu juga sebagai beban atau gimana? Ya kalau melihat fenomena yang di luaran sih ya jadi beban pikiran juga, fenomena kan. Masalah ekonomi, ya kan, masalah banyak perceraian. Ya banyak lah pokoknya kan. Atau mungkin mereka itu yang nulis itu ya, pemuda-pemuda ini mungkin kebanyakan mereka itu takut ya. Takut karena dia apa yang dia lihat. Yang menurut mereka itu contoh-contoh keluarga itu kan banyak yang bercerai. Ya khususnya dari public figure lah ya. Banyak yang bercerai padahal mereka yo sugih. Yo kaya ya kan. Yo yang suami iki istilahnya yo ganteng, yang istrinya cantik. Kok ya iso bercerai? Kira-kira menurut Romo ya apa sih sebetulnya yang harus kita tahap-tahapan kita sebelum mencapai rumah tangga? Kita untuk diri kita sendiri dulu ya, khususnya untuk Febri ini yang masih single lah, bukan jomblo tapi single. Ya, yang pertama kita harus tahu diri dulu. Kalau yang bujang yang sendirian ya harus tahu diri, posisi diri. Kalau kita apa tadi kamu bilang bahwa keluarga itu adalah yang utama. Ya kita harus tahu dulu didikan orang tuanya bagaimana. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah sekarang itu apakah mereka itu dalam keluarga sudah sesuai perannya? Oh posisi. Ya. Fungsinya sebagai ayah, fungsinya sebagai ibu, fungsinya sebagai anak. Nah kan sekarang ini tak lihat kan ayah nggak bisa jadi ayah bersaing dengan ibunya, ibunya bersaing dengan ayahnya, ayahnya bersaing dengan anaknya, anaknya bersaing dengan anak dengan ayah bersaing. Ini kan orang tuanya lah. Iya, dalam keluarga jangan ada kompetisi.
Ya itu kan lucu. Iya itu. Masa satu keluarga kok balapan kan gitu. Balapan. Ya aneh ya. Padahal harusnya itu kan menjadi satu kesatuan yang kuat. Karena itu membentuk kekuatan yang menjadikan keluarga itu harmonis. Nah, memang kalau kita breakdown lagi peran-peran para ayah, ibu dan anak ini, mereka harus saling mengenal di ta'arufu. Ya, mengenal dulu. Lah mengenal tapi itu kan sudah menikah. Masuk gak kenal? Ya kan mengenal nggak harus mengenal satu kali selesai, enggak. Mengenal itu dinamis, terus mengenal. Oh iya ya, maksudnya memahami ya. Selalu ya. Selalu terus menerus untuk saling mengenal, saling mengenal, saling memahami. saling menahan diri, saling mengerti satu sama lain. Jadi jangan ada kompetisi. Yang jelas dalam keluarga itu sifatnya gotong royong. Ya, sifatnya saling menolong, menopang dulu. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu juga harus sifatnya saling menolong dan kasih sayang gitu ya. Jadi yang saya banyak tahu itu sesama saudara aja saling hutang piutang, ini kan aneh. Mestinya nggak usah hutang piutang, adik sama kakak sama adik kok hutang piutang, itu bukan, itu aneh. Kalau dalam keluarga saya nggak ada kayak gitu. ya. Mana yang perlu ditolong ya harus ditolong. Mana yang urgent ya. Iya, dan itu nggak usah nunggu minta tolong. Ya melihat, oh iki anjene anu ya wis. Ada misalnya Iya. ada saudara yang Ya belum kita menikah. yang harus mencari tahu. Yang harus jeli untuk melihat siapa tahu saudara kita ini membutuhkan bantuan, Iya. butuh pertolongan. Iya. Kalau Febri sendiri gimana? Maksudnya kan kamu kan dalam satu keluarga, kamu posisinya sekarang kan ya karena kamu belum berkeluarga sendiri, berarti kamu sebagai seorang anak kan gitu ya. Iya. Dan yang ku tahu kamu anak laki-laki, satu-satunya ya. Satu-satunya Di keluargamu ya. Nah, menurutmu dengan fenomena yang ada kayak gitu, apa sih? Kalau kamu setuju dengan pernyataan itu, kenapa kok itu menjadikan beban itu apa? Ya mungkin pertama dari segi ekonomi mungkin ya, takut untuk menikah mungkin bukan jadi prioritas ya ini. Oh, karena mungkin belum mapan secara Ya, ekonomi. secara ekonomi dan Ya. keluarga mungkin ya itu tadi balik nggak ada kesadaran, mungkin ini kan udah waktunya menikah, mbok dicarikan apalah. Oh iya. Ya mungkin dibantu dalam hal jodohnya. Ya. Terus dan kadang kalau masalah ekonomi ini juga menarik ya. Sebetulnya kan nikah itu syarat utamanya bukan ekonomi. Bukan, tapi laki-laki dan perempuan. Iya. Itu syarat utamanya. Terus ada walinya, ada penghulunya kan gitu. Itu syarat sahnya. Syarat Ya, sahnya. ya. Terus ya ada mahar kan gitu. Dan mahar itu yang aku tahu itu seorang wanita yang baik, yang maharnya itu mudah. Bukan murah tapi mudah. Dan murah tapi mudah. Ya. Karena kalau murah itu ya itu currency nilai. Tapi kalau mudah itu dia tidak memberatkan calonnya, calon suaminya. Dan menurutku masih banyak kok orang-orang atau anak-anak cewek perempuan itu yang nggak akan memberi beban kepada calon imamnya, asalkan memang calon suaminya ini benar-benar bisa dilihat punya potensi untuk menjadi imam. Kan seperti itu ya. Kalau menurut Romo gimana? Ya memang tadi itu dasarnya itu dalam keluarga. Jadi ayah, ibu dan anak itu pengasuhannya dalam hal ini kan apa namanya ini ada perjaka gitu ya. Bapak ibu terus punya anak perjaka. Contohnya begitu, terus punya kakak, punya adik misalkan. Nah ini kalau misal belum menikah ya saudaranya memang harus saling mendukung. Pertama mencarikan dulu. Ya kan, kalau sudah memang siap untuk menikah, carikan dulu. Ekonomi gampang itu nanti bisa ditopang bersama-sama. Itulah kekuatan keluarga. Makanya ditekankan dulu bahwa keluarga inti ini harus ini dulu, harus apa namanya itu beres dulu urusannya. Perannya harus beres dulu.
rasa kasih sayangnya itu harus beres dulu, gitu loh. Nah ini kalau dalam keluarga juga harus punya kesadaran abdi juga, gitu loh. Oh iya. Kesadaran abdi juga. Kalau nggak gitu kan namanya anak gimana kalau misalkan bujang terus dibiarkan begitu saja tanpa ada rasa untuk ingin menolong segala macam kan. Dan perkara ekonomi itu sebenarnya kalau seumpama ini sudah menikah ya. Ini misalkan kamu sudah menikah. Terus ternyata dalam perjalanan menikah itu ada dalam 1 bulan itu ternyata ekonomi lagi terpuruk. Nah, ini wajibnya saudaranya itu menolong. Saling membantunya. Memberi nafkahnya itu saudaranya yang mampu. Saling menopang. Gitu loh. Tidak ada hutang di situ. Jangan ada hutang. Kalau ada hutang bukan saudara namanya. Bukan keluarga. Bukan keluarga. Gitu loh. Nah, sekarang fenomenanya kan gini, Bu. Kalau miskin gak usah nikah dulu deh katanya gitu kan. Nanti daripada berbagi kemiskinan. Iya. Tapi balik lagi bahwa kaya dan miskin itu bukan parameter dari kebahagiaan. Bukan parameter dari kedaulatan. Dan bukan parameter kamu menemukan jati dirimu atau tidak. Banyak kok orang-orang yang kelihatannya secara ekonomi dia tidak kaya, tapi dia kuat secara kepribadian, dia kuat secara prinsip, dan itu potensi untuk menjadi berkecukupan. Itu sih menurutku kayak gitu. Jadi kamu jangan takut, jangan jadikan pernikahan itu beban. Ya mungkin kan banyak faktor ya, sebenarnya kayak bukan takut nikah sih sebenarnya. Ada yang bilang mungkin takut salah pilih orang, itu kan soalnya kan untuk selamanya gitu kan. Nah, mungkin kalau buat aku sendiri bekalnya kalau cari calon itu gimana? Cari kriteria gitu, cari seorang wanita gitu untuk. Oh sih bentar. Sebelum itu kamu harus tahu tujuanmu menikah itu apa dulu. Tujuannya apa dulu? Menikah tujuannya apa dulu? Kalau di Islam sendiri gimana, Mo? Kalau dalam Islam sendiri? Kalau dalam menikah itu sebenarnya gimana? Ya menjadi kesempurnaan seorang laki-laki yang menikah gitu loh. Itu menjadi sempurna. Jadi memang itu disunahkan, tetapi itu hal yang memang disukai oleh Allah itu menikah. Litaskunu ilaiha. Jadi itu saling berjuang, saling membangun. Terus laki-laki juga bisa mengontrol egonya. Kalau sudah menikah itu bisa mengontrol egonya. Kalau masih perjaka itu egonya masih meluap-luap. Lah, yang sementara yang menjaga ego ini kan bapak ibunya. Lalu diestafetkan ke istrinya. Begitu, calon istrinya. Tolong ya jaga no. Kan yang tahu kekurangannya kan orang tua. Yeah. Orang tua tahu kekurangan perjaka itu, lalu orang tua ini memasrahkan kepada sang perempuan bahwa ini nanti jangan sampai itu dia terlalu meninggi-ninggikan atau terlalu egonya terlalu tinggi. Kesadaran rem jangan terus mengegas terus gitu loh. Kalau perkara ekonomi insya Allah dalam membangun keluarga itu ada rezeki di situ. Allah pasti akan memberi rezeki. 2 hal yang menurut saya pernah dengar dari almarhum ayah saya itu 2 hal Allah itu akan memberikan rezeki. Yang pertama itu membangun pernikahan, yang kedua membangun baitul rumah. Jadi kalau kita membangun tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal. Jadi pertama menikah lalu bertempat tinggal itu rezeki itu langsung Allah langsung benar-benar menggerakkan semua itu kekuasaan atau rahmatnya itu kepada pasangan itu. Karena itu ngejawantah Rahman Rohim ya. Dia. Itu ngejawantah Rahman Rohim di dunia itu ya berpasang-pasangan itu. Dan jangan lupa bahwa yang menyuruh kita menikah itu Allah sendiri. Itu bukan makanya kalau Rasulullah itu bilang itu sunnah. Karena beliau juga melakukan, tapi kalau yang nggak melakukan ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi jangan lupa perintahnya ini dari Allah. Mungkin nggak apa-apa, tapi siapa tahu dengan kamu tidak menikah terus Allah nge-Rasulullah gimana? Secara hukum memang nggak apa-apa, tapi secara hati, perasaannya Allah nyuruh kamu nggak apa-apa. Kalau kamu mau menikah, monggo silahkan, itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi kok kon milih gak nikah kan?
Itu perintahnya langsung dari Allah. Dan memang disebutkan bahwa apa namanya itu pernikahan itu berpasang-pasangan itu untuk apa namanya untuk mereka yang berakal ya. Jadi kalau punya manusia kan makhluk yang sempurna, punya akal, punya nafsu, punya pikiran semuanya. Lawang hewan aja yang menikah kok, hewan yang kawin kok, kan gitu. Terus tumbuhan juga ada pernikahan antara apa namanya putik dan benang sari ya, itu pernikahan juga sehingga tumbuh. Lah gimana bisa tumbuh kalau tidak menikah gitu. Dan bahasanya karena kalau hewan dan tumbuhan itu kawin, kalau manusia karena kita beradab, berakal dan mempunyai pikiran, ya menikah. Ada akadnya, ada ijab kabulnya, ada ikrar antara kamu dengan orang tua calonmu. Yang hakikatnya itu kamu berikrar kepada Allah. Dan memang ada ayatnya bahwa barang siapa yang dia belum mampu untuk menikah, padahal dia sudah siap, tapi dia belum mampu secara ekonomi, dianjurkan untuk dia itu mensucikan diri. Mensucikan diri maksudnya memperbaiki dirinya. Mantasno awake, memantaskan diri. Sehingga Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya kayak tadi itu, orang yang membangun rumah tangga, dia akan diturunkan rahmatnya Allah dari jalan yang kamu nggak akan pernah tahu. Nggak perlu kamu cari jodohnya, bisa jadi kamu nggak perlu cari jodohnya, Allah yang mendatangkan. Saat jodohmu datang, kamu diberi sinyal, itu loh kayak jodohmu. Tinggal kamu menjalani itu. Tapi dengan tujuan untuk lebih nyenengno Gusti lah. Biar kamu lebih dekat kepada Allah, biar kamu itu tidak menyakiti hatinya Allah. Secara ya ibaratnya seperti itu. Ya takut tentang ekonomi, takut tentang apapun itu kan parameter dunia barat gitu. Barat itu kan memberikan apa namanya itu suntikan-suntikan atau virus-virus yang mengakibatkan jangan sampai apa namanya itu kita itu berkeluarga terus bahagia, terus di situ kita punya apa namanya itu kekuatan sendiri di situ. Itu kan kita itu dunia berat selalu pengennya kan individu. Ya. Tidak mau saling tolong menolong, memecah belah gitu. Ya kalau dalam Islam justru pengennya harusnya itu bersatu. Karena sesungguhnya kita umatan wasaton. Ya. Umat Muhammad kan gitu. Jadi kalau saran saya bertujuanlah untuk pertama bahagia, mengisi kekosongan hati, lalu membangun atau berjuang bersama-sama dan menikmatinya. Gitu. Makanya kalau saya ditanyain teman-teman apa tujuan hidupmu, ya menikmatinya. Iya, menikmati aja. Gitu. Itu tujuan hidupmu. Alasannya karena Allah. Karena Allah. Itu tok. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena yang lain. Statusnya. Bukan. Bukankah diciptakan laki-laki kan untuk perempuan? Bukankah ciptaan perempuan untuk laki-laki? Lah ini kan sudah jelas gendernya. Kok malah nggak mau berpasangan ini gimana? Itu sudah kodratnya. Jadi kalau ada orang yang tidak misalkan laki-laki dengan perempuan dan dia tidak memakai metode itu, ya kita harus pertanyakan lagi kodrat. Ya mungkin kan sekarang fenomenanya kan banyak yang takut untuk menikah dengan banyak gambaran itu, kondisi di luar itu kan banyak. Ya. Mungkin nggak ada sosok apa ya, role model sebuah keluarga mungkin ya yang jadikan acuan atau gimana? Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi setelah kamu menemukan tujuanmu untuk menikah, insya Allah kamu akan dinikahkan atau diberi rahmat untuk menikah oleh Allah. Nanti kalau sudah membangun keluarga, masalahnya ya nggak jauh-jauh, ya sama, ekonomi, dan kebanyakan sekarang yang dijadikan masalah ya ekonomi. Memang itu sebenarnya bukan masalah, tapi dijadikan masalah. Berarti tipe perempuan yang bagaimana yang kamu pengen? Ayo. Saat ini sih masih. Pandanganmu kayak gimana perempuan? Menurut? Kalau di Islam itu ada 4 ya. Ada ciri-cirinya itu 4 ya kan? Iya, tapi gini. Kalau menurutku ya, yang pertama itu menikah itu yang bisa bikin kamu keras,
dan bisa bikin kamu nggak keras kan gitu. Ya, karena salah satu tujuan menikah untuk meneruskan legacy. Iya. Benar. Iya. Atau berkembang biak atau Berkembang reproduksi. Kalau nggak keras ya gimana kita mau reproduksi kan gitu. Benar ya. Ya harus gitu loh. Iya. Benar. Lah kalau untuk tipe Butuh wanita- radikal oh gitu iya, Iya, radikal radikal. butuh pada tempatnya. Lek saya embong-embong keliru kabeh lek ngono iku. Waduh. Ya, sebenarnya kalau aku sendiri sih belum ada kriteria sih. Ya, makanya kan nggak tahu ini kalau nyari sosok wanita ya harusnya kayak gimana kan. Ya itu jadi ini juga sih. Kalau menurutmu Jadi ya, masalah. menurutmu ya, keluarga, bentuk keluarga terbaik kan kita punya nabi ya, punya Rasulullah lah ya. Ya. Menurut kamu di zamannya Rasulullah itu bentuk keluarga terbaik itu siapa kira-kira yang kamu tahu? Di zaman Nabi ya. Ya, Di zaman Nabi kalau melihat dari zaman Nabi ya bisa mungkin dari Sayyidina Ali. ya Ali dan Fatimah. Ya. Dan memang yang awalnya yo role model ya Rasulullah sendiri kan gitu. Tapi Iya. ini menurutku pribadi ya, pada saat beliau dengan Ibu Khadijah itu role Gimana? model sejati sehingga melahirkan role model kedua keluarga Ahlul Bait atau Fatimah dan Ali. Mereka sama-sama berangkat dari nol. Rasulullah waktu itu sudah istilah kata ya sudah nggak kaya karena sudah habis hartanya untuk perjuangan Islam. Ya, menikahkan Fatimah dengan Ali ini nggak punya apa-apa udah. Ali sendiri ya kita tahu dia adalah salah satu sahabat yang menurut riwayat tidak pernah kaya secara harta, tapi dipilih oleh Rasulullah untuk menjaga separuh jiwanya sehingga bergelar Ahlul Bait. Itu Rasulullah sendiri yang ngomong, Ahlul Baitku adalah keluarga Ali dan Fatimah. Ya memang melihat dari perjalanan Rasulullah sebagai apa namanya itu pandangan hidup kita ya, Ya. apa inspirasi hidup kita itu Rasulullah itu keluarganya memang keluarga terbaik, melahirkan lagi keluarga yang lebih baik lagi gitu. Ya memang apa namanya banyak cerita-cerita dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini yang bisa menjadi contoh gitu loh. Dari mulai apa namanya memperlakukan apa Sayyidina Ali dengan Fatimah ini satu sama lain itu sangat meridhoi satu sama lain, saling meridhoi satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul-unggulan, nggak berkompetisi mereka gitu, nggak tidak ada apa namanya itu. Ya ada keributan tapi kan keributannya yang kecil aja, nggak terlalu. Dan itu mungkin dalam rangka ta'aruf. Taruh Bu, memang. Dan jangan lupa Iya. bahwa Ibu Fatimah juga salah satu wanita yang menjadi penghulu para wanita di surga kelak. Nah sekarang kan lucu memang ada 4 penghulu wanita di surga tapi kok melihat ini kok nggak melihat ini gitu loh, apa namanya orang-orang laki-laki itu nggak melihat parameter ini. Sudah jelas-jelas 4 ini dan 2 ini juga hidup di zaman Rasulullah, Ya. Ibu Khadijah dan Fatimah ini. Kok malah cari yang lain role modelnya, kan banyaknya gitu, cari model yang lain. Boleh digaga dah. Nah Itu mungkin kan nggak sampai, mungkin informasi itu mungkin nggak sampai ke ya generasi bisa sekarang jadi nggak kan. sampai. sampai. Dan satu lagi dia tidak mencari tahu. Mm-mm. Ada 2 hal, ada 2 faktor tuh. Satu dia tidak mendapatkan informasi itu, yang kedua dia tidak mencari tahu. Atau Menggali. mungkin yang diinformasikan mungkin yang enak-enak toh mungkin ya. Mm-mm. Mm-mm. Yo yang apa namanya pernah bermain lari-lari ya kan, yang mencubit hidungnya kan gitu. Bukan tentang perjuangannya. Mm-mm. Karena pernikahan itu perjuangan, Mm-mm. pernikahan itu juga proses. Mm-mm. Pernikahan itu bukan hasil loh. Dan karena prinsipnya hidup di dunia ini bukan pencapaian dan bukan hasil. Ini semua murni proses. Nah lihat lagi apa namanya keadaan sekarang ya,
Itu kan orang sibuk ngurusi negara, sibuk ngurusi perusahaan, sibuk yang bukan main, yang bukan urusannya. Ya urusannya ya keluarga mestinya. Adanya negara ini kan karena kota. Adanya kota ada desa. Adanya desa itu ada keluarga, kumpulan keluarga. Lah kok malah yang diurusi yang di luar yang ini malah lupa itu kan banyak kayak gitu. Malah yang di dalam malah terurus. Itu fenomena yang sekarang itu namanya tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Gitu. Jadi mereka cuman sekedar satu atap, satu bangunan rumah, tapi secara jiwanya itu tidak bersama-sama atau tidak hidup secara bersama-sama karena individual. Ada fenomena dulu, aku punya teman itu dia pernah ngomong, sebetulnya aku iri kalau lihat keluarga. Lu iri kenapa? Karena ya sakjane rodok ngenyek sakjane ya kan. Kamu cuma punya satu TV kan gitu, kurang ajar ya. Terus ditaruh di ruang keluarga gitu. Sedangkan dia keluarganya yang cukup mampu, tiap kamar ada TV-nya. Tapi itu aja dia iri loh. Kenapa kok kamu iri, aku tanya. Ya karena kalau aku mau lihat TV ya individu masing-masing. Sedangkan kamu enggak. Kamu harus berkumpul satu keluargamu, terus saling merendahkan ego masing-masing. Kan nggak mungkin satu pingin nonton bola, satunya pingin nonton sinetron. Tapi kalau bisa berkumpul bersama ya pasti ya wis. Yang penting ini kita berkumpulnya bukan siaran TV-nya ini. Momennya itu. Momen. Kalau tradisi dari keluarga saya itu kan dulu itu pokoknya kamu boleh main asalkan maghrib itu pulang. Oh iya sama itu. Sama. Nah, dulu itu gitu. Maghrib pulang kumpul makan, disitulah ruang keluarga itu terjadi. Jadi ruang bebas, ruang untuk diskusi, untuk apa aja di situ. Untuk saling sharing. Saling sharing iki. Hari ini ngapain aja gitu. Dan ayah juga minta inilah, minta saran gitu loh. Iya. Kita anak-anaknya itu dibebaskan untuk memberikan pendapat. Iki atapnya bocor, ini gimana ini itu kita dikasih di wongno, di anak-anak gitu loh. Itu luang yang luar biasa. Nah setelah itu kalau itu selesai mau main sampai jam berapa aja silakan. Nah itu kan itu saya warisi, saya lakukan kepada keluarga saya sekarang gitu loh. Dan itu sangat bermanfaat gitu loh. Ada manfaatnya. Sehingga memang benar-benar hidup. Benar hidup. Saling mengenal satu sama lain, lita arofu terus, saling memahami, saling mengalah. Enggak untuk menang sendiri, enggak. Jadi ya ikatannya semakin kuat. Lah saya melihat anak kecil-kecil ya, anak saya kan kelas 1 SD. Itu sekarang itu kan bullying terus. Bikin geng-gengan, lalu setelah bikin geng itu bikin kayak kompetisi challenge. Nah challenge nya nggak masuk akal. Kalau nggak bisa challenge ini nanti nggak bisa masuk grup. Lah anak saya enggak, aku nggak grup-grupan, grup terbaikku ya Romo sama ibu keluarga, sama iya keluarga. Jadi dia kuat akarnya. Jadi keluarga itu membangun akar. Jadi ada quote menarik dari Sayyidina Ali itu, pohon itu tertiup angin tidak untuk menggerakkan daunnya, tapi untuk mengukur seberapa kuat akarnya. Gitu. Rootsnya kembali ke akarnya lagi. Iya akarnya lagi. Gitu. Akar itu keluarganya. Akar itu keluarga. Jadi kan bisa kayak kembali ke kasus tadi itu, kamu harus tahu tujuanmu dulu. Setelah itu, setelah menjalankan yang namanya rumah tangga, benar-benar dikuatkan dulu akarnya. Kalau nanti kamu menjadi sebagai seorang suami, jadi suami yang terbaik. Sesuai makomnya. Dan mengajari istri untuk menjadi istri yang terbaik. Punya anak ya jadi bapak. Yang istri ya jadi ibu. Sehingga ya tercipta harmoni. Itu benar-benar proses sakinah. Sehingga hati kita menjadi tenang. Rumah itu kan sebetulnya
Ya, baiti ada istilah baiti jannati. Baiti jannati itu bukan perkara bangunannya, tapi orang-orang yang tinggal di dalam bangunan itu. Nah, kita tinggal satu atap dengan musuh kita yo, masih rumahnya nyaman yo, hati gemrengseng kan gitu, panas terus. Tapi kalau dengan orang-orang yang menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita, itu benar-benar baiti jannati.